Ketua pertama dari Panser Biru ya. Yuk, Dewi gawe jeneng ki untuk supporter Semarang itu awalnya gimana Mas? Sering terjadi kerusuhan itu makanya terus dibagi beberapa korwil. Terus ki korwilnya dijenengi dewi-dewi wae lah gitu. Begitu kita menang, prit itu satu stadion langsung nyerbu kita. Berarti alasan kita berada di Tribun Selatan tadi ya? Di TV itu sudah rame, wah ada korban nih kerusuhan di sini, wah segitu Mas. Ini belum, ini kebetulan aja ini belum ada keluar cerita ini yang di mana-mana itu. Jangan kau ragu, kami di sini untukmu bersama meraih kejayaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Setelah sekian lama kita libur podcastnya ya, sekitar berapa minggu kita 2 absen. minggu, hampir 3 minggu lah ya. Ya, Kita ya. kan karena kita juga fokus untuk mendukung PSIS tercinta Betul. ya kan. Jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman yang sudah menunggu ya. Apalagi kemarin sudah banyak sekali komen-komen yang sudah request siapa-siapa aja yang pengen diundang ya toh. Tapi memang kita mencocokkan jadwal yang agak susah ya. Karena kan awal kita sampai episode 6 kemarin kan kompetisi belum berjalan Mbak. Jadinya Betul. menyesuaikan jadwalnya masih enak. Masih Sekarang enak. Berjalan, teman-teman media juga udah mulai ya konten di media sosial. Mereka juga harus ada pekerjaan masing-masing. Jadi mohon dimaklumi teman-teman. Betul. Tapi insya Allah kita tetap jalan ya Mbak, meskipun kalau kemarin seminggu sekali ya kita ditolerir lah sedikit gak apa-apa. Ambekan ya, mencari ide-ide ya, mungkin sponsor ya. Kali ini memang rodo anyep ya Cah ya, rapopo ya, tepuk tangan dulu toh ya buat OTS ya. Meskipun sponsornya ada beberapa, nggak kayak serame dulu, nggak apa-apa, tapi OTS harus tetap berjalan ya, karena ini memang untuk salah satunya juga untuk memberikan wawasan untuk teman-teman yang mungkin baru gabung bersama Panser Biru ya, yang belum tahu tentang sejarah-sejarah ataupun apa ya, momen-momen yang lalu-lalu ya. Makanya hari ini ya spesial ya, kita dari OTS sudah mendatangkan salah satu narasumber atau legenda hidup ya. Legenda hidup Panser Biru. Jadi banyak yang request di awal mau podcast Mbak. Jadi Mas request pendiri Panser Biru pertama. Cuman kan ya kita harus menyocokkan lagi, kembali lagi tadi waktunya yang belum tepat. Nah, malam ini alhamdulillah beliau bisa datang ke sini ngobrol bareng kita. Mungkin nanti bisa sedikit banyak cerita tentang gimana sih awal mula Panser Biru dulu terbentuk dan lain-lain sebagainya, siapa aja yang berpartisipasi dalam pembentukan itu. Nanti langsung kita tanyakan langsung Mbak. Oke, langsung panggil aja Mbak. Ya langsung panggil aja ya untuk narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Mas Benny Setiawan. Yeay. Selamat malam Mas Benny. Monggo Pinara Mas. Nah teman-teman, ini dia ya sosok-sosok yang sudah kita tunggu-tunggu ya, bukan salah satu ya, pendiri pertama dari ketua umum pertama Panser Biru ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Benny Setiawan. Ya. Mas Benny, sebelum kita ngobrolin bola, kabarnya gimana ini Mas Benny? Alhamdulillah baik. Masih seperti yang dulu, tetap bisa nonton PSIS. Alhamdulillah. Nah, gitu. Sempat pokoknya tetap bisa kita ke jati diri dulu terus. Siap. Kegiatan Mas Benny ini kan ya nonton bola masih untuk kegiatannya sendiri. Mas Benny tapi Semarang sih. Asli Semarang. Semarang saya tinggal sekarang di Jatisari di Mijen. Mijen. Cari yang adem-adem. 15 menit dari sini tadi. Oh ya, kalau dari sini belakang ya? Oh iya. Lewat belakang Pak. Cedak ya. Nah, kegiatannya Mas Benny untuk sementara ini? Saya masih di dunia desain dan dunia cetak, saya mainnya di situ. Gitu. Oke, berarti teman-teman yang mau nyetak, mau desain bisa hubungi langsung Mas Benny. Mas Benny ada Instagram? Ada. Nanti ada. Tulis di deskripsinya. Oke. Bisa langsung Mas Benny. Oke, lanjut ya, kita tadi sudah sedikit kenalan tentang
sosok Mas Benny di kehidupan yang sehari-hari gitu ya. Sekali lagi kalau yang barusan gabung ya, ini ada Mas Benny, salah satu ketua pertama dari Panser Biru ya. Nah, kita mau ngobrol dulu nih Mas, sebelum ada Panser Biru. Mas Benny terjun. Maksudnya pertama kali tertarik untuk nonton bola itu usia berapa, kapan? Kira-kiranya Mas. Kira-kiranya Mas Benny? Kalau kira-kira saya SD kelas 4 sudah tertarik dengan nonton PSIS ya. Waktu dulu di Stadion Diponegoro yang hanya istilahnya zaman waktu saya SD sudah berani berobos, sudah berani manjat Stadion Diponegoro yang ternyata kalau lihat saya sekarang itu wah jebule banget ya. Jebule banget loh artinya gitu. Jadi dulu itu ya karena pengamanan dan sebagainya walaupun udah ada tiketing saya sempat nonton perjuangan PSIS yang sudah masih menggunakan kaos putih ya, putih terus bawahnya biru, artinya begitu dari awal itu dari Mas Budi Wahyono, Ibu Waidi saya udah nonton itu. Itu pas zamannya, kalau sekarang kan liga ya, kalau dulu apa Mas? Dulu Perserikatan. Perserikatan. Jadi kan wilayah timur sama wilayah barat lah istilahnya begitu. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau boleh tahu Mas, jadi ini kita masuk ke Panser Biru ya. Sebelum Panser Biru berdiri, itu ada namanya nggak sih Mas untuk supporternya Semarang tuh? Belum ada. Belum ada sih. Jadi memang istilahnya Panser itu terbentuk dari kegelisahan dari teman-teman, terutama mungkin yang sempat istilahnya mengumpulkan elemen-elemen yang sering nonton di Jatidiri itu. Kita ngelihat misalnya di daerah selatan itu ada yang udah bawa balon, daerah selatan itu ada yang bawa tulisan, itu makanya terus kita istilahnya kita kita jawil satu persatu. Tapi yang lebih yang sering jawil itu sebetulnya malah Mas Ari Sincan itu ya. Mas Ari Sincan. Mas Ari Sincan itu salah satu tokoh istilahnya yang gampangan lah artinya gitu. Jadi Mas Ari Sincan itu di rumahnya di sekretariat kita pertama itu di Wologito itu banyak teman-teman di situ, teman-teman Wologito ada ya artinya beberapa pendiri itu dari tempat tinggal di Wologito itu mensupport. Jadi kalau kita pertemuan misalnya katakanlah hari seminggu sekali atau sebulan sekali itu orang tua Mas Ari Sincan bikinin nasi, bikinin wis pokoknya komplit semua artinya dukungan itu luar biasa dan itu yang belum pernah disupport dengan yang lain karena kita juga belum ada struktur, belum ada dana, belum ada apa-apa itu. Tapi perkembangan itu terus semakin ke depan terus akhirnya dari mengerucut itu kita pertemuan di Gedung Berlian itu Mas gitu loh. Itu Berlian itu Mas. Gubernuran. Jadi kita istilahnya ngemper di Gedung Berlian lah. Karena kita pertemuan hari Minggu, memang itu terpicunya salah satunya kejadian di Solo ya, artinya kita di Solo kita ngelihat bahwa supporter di sana luar biasa kita sudah lihat, tapi memang artinya itu menjadi mosok Dewi Raiso tuh akhirnya itu dari pemicu kita kumpulkan ada beberapa teman-teman yang aktif di Jatidiri yang kelihatan nonton kita iki wis mulai kompak itu kita undang di Gedung Berlian, istilahnya ngemper Gedung Berlian itu beberapa pertemuan itu gitu loh. Gitu. Oh berarti dari berapa bulan Mas, sekitar 10 sampai 12 Mas ya teman-temannya yang terbentuk, maksudnya yang kumpul akhirnya membentuk nama Panser Biru sekitar tapi masih suka ketemu nggak Mas? Masih kita jadi di grup WA kita tetap masih komunikasi teman-teman istilahnya pendiri Panser tahun 2001 ya, tahun 2001 itu ada Mas Ari, ada Mas Junid, ada Mas Farid, ada Mas Andi PA. Andi PA itu sebenarnya salah satu aja ya, artinya mereka Andi PA, kemudian Dodo, kemudian Dodi dan sebagainya, itu masih banyak lagi itu. Artinya mereka berkomitmen kita harus bikin sesuatu dan kita harus bikin kelompok supporter di
di Kota Semarang ini, karena kan kita ngelihat bahwa animo supporter di Semarang ini sangat-sangat besar sekali gitu loh. Itu kondisi kita waktu itu kita masih di divisi 1. Divisi 1. Divisi 1. Kalau sekarang berarti Liga 2 ya? Ya, Liga 2. Nah itu terus pertama kali yang yuk Dewe gawe jeneng ki untuk supporter Semarang itu awalnya gimana Mas? Terus ada pilihannya nggak Mas dulu? Maksudnya Ada. Selain Pasar Biru itu ada pilihannya nggak? Jadi gini, jadi pas pertemuan itu dari beberapa kali kita pertemuan di ngemper di gedung Berlian itu, istilahnya gedung sebelahnya kantornya Pak Ganjar itu, kita sebelahnya kan ada gedung Dewan itu di DPRD itu, kita ngemper di situ, kita ngumpul dan pernah kita diusir itu loh, bocah-bocah nom-nom ngopo kuwi. Karena kan tampilan supporter kayak gitu tuh Mas. Sempat pernah diusir, tapi terus kita pendekatan di situ ada, saya masih ingat ada Mas Arif Bola, Arif Rahman itu wartawan bola dulu itu, ya artinya mendorong bahwa teman-teman untuk terbentuk itulah. Terus dari beberapa teman-teman ini, terus mekanismenya sudah sekarang kita menentukan nama. Proses penamaan ini sekarang teman-teman bikin nama sendiri-sendiri, nanti kita usulkan. Dan itu kita ambil suaranya yang terbanyak itu gitu aja gitu. Jadi beberapa, gitu. ada beberapa orang, ada kurang lebih 12 orang. Ya. Jadi satu persatu itu mereka mengusulkan nama. pengen jeneng apa ditulis di kertas gitu. Boleh tahu nggak Mas salah satunya? Apa aja gitu Mas? Kayak yang Mas Billy ingat aja deh. Banyak ya, artinya misalnya dulu ada Tifosi, kemudian ada beberapa lagi terus lupa aku Mas. Ada Lupa beberapa. ya, udah lama banget ya. 2 tahun yang lalu, berapa? Lebih tuh. Lebih. Nah, terus kenapa jadi namanya harus Panser Biru Mas? Ya, Sejarahnya, maksudnya awalnya itu, wes Panser Biru itu kenapa? Ya artinya pas pengumpulan nama itu kan sudah ditentukan waktunya, kemudian kita share kita kumpulkan, terus kita pilihlah beberapa, dan alhamdulillah kebetulan itu nama itu memang usulan nama saya itu loh. Jadi Panser Biru artinya pasukan supporter Semarang kan, Panser lah. Dulu itu karena kenapa saya terus menggunakan ada biru itu, saya takutnya kalau kepleset itu jadi Banser gitu loh. Makanya ada, kalau misalnya nggak mungkin kan tapi kalau ada Panser Biru pasti ya pasti supporter gitu loh. Tapi kalau tidak ada birunya, itu keplesetnya nanti jadi Banser kan jadi Kenapa biru? Kan waktu dulu kan seragamnya emang udah biru. Belum. Nah, jadi kenapa biru itu? Jadi teman-teman ya sepakat bahwa ini kita harus punya identitas sendiri ya, yang harus beranilah menunjukkan misalnya ini merah apa ya sudah biru lah, karena beberapa kali PSS menggunakan biru lah artinya gitu, karena saya ngelihat dari logonya ini PSS biru, makanya kita ya udahlah kalau Panser Biru, mungkin kalau logonya oranye Panser oranye mungkin gitu ya. Tapi ini kan karena kebetulan aja logonya PSS sudah mulai 1932 ya, 1932 itu Biru. 23 apa 32? 32 kan, 32 itu kita sudah menggunakan logo PSIS gambar Tugu Muda ini gitu loh. Jadi dari logo yang warna biru maka dibentuklah identitas untuk penataan nama jadi Panser Biru. Tapi Jadi aku tuh sempat Mbak Fri. gimana? Sempat bertanya-tanya dulu, kayaknya Panser itu punya logo tank ya Mas ya? Iya. Sebenarnya gimana Mas? Filosofinya kenapa? Juga nggak ada gitu, kenapa? Iya ada, nanti saya carikan ya, masih saya punya arsipnya, jadi sempat ngumpulin ada beberapa korwil, ada poster yang pertama kali saya bikin, dan yang poster itu kita sebarkan untuk deklarasi itu di Stadion Gor Tirul Bajuang, kita juga masih punya arsipnya, nanti akan kita bantu gitu. Terus kenapa ada tanknya? Kalau misalnya tim Panzer di Jerman itu kan karena tim Panzer ya, itu kan menggunakan Panzer itu adalah nama alat perang gitu, tank Panzer itu. Makanya teman-teman itu kalau misalnya menggunakan itu dulu logo itu untuk pun semangat aja bahwa ini kan kita harus bermental kayak Panzer ini kan, ditembaki, dibalangi, menjeleng wae lah. Filosofinya keren loh. Ya keren tuh ya. Kuat. Kuat ya.
Dibalangi. Nah. Geser oleh Rendes pokoknya ini tank. Tank. Apa yang dibutuhkan. Oke. Jadi waktu setelah terbentuknya Panzer Biru itu langsung bikin struktur organisasi atau gimana Mas Beni? Oh iya, iya. Artinya pastilah nek istilahnya nek wong Jawa iki wis uga rampene harus disiapkan termasuk misalnya apa itu struktur organisasi misalnya ketua bendara dan sebagainya itu komplit lah artinya gitu seperti kayak Korwil itu juga sudah terbentuk artinya gitu. Oh, iya. Korwil itu memang kita memang kita melihat bahwa dari ada beberapa supporter di Indonesia juga ya kita ngelihat bahwa ada Korwil yang namanya kalau sekarang ada Korwil Semut, Semarang Utara, nah, kemudian sebagainya, kemudian ada Tembalang itu apalah lupa aku, Kelabang dan sebagainya. Itu artinya dulu itu kita membuat Korwil itu semata-mata bahwa kita untuk kita memudahkan untuk nganu tuh Mbak. Koordinasi. Kok satu koordinasi, kemudian kalau ada beberapa yang misalnya hal-hal yang kurang baik kan bisa kelihatan. Wih siapa toh? Oh kaosnya Kelabang. Gitu. Nah, itu loh. Itu istilahnya fungsinya begitu karena kita bukan militer ya. Kalau misalnya kita militer kan ditelepon lagi anak buahmu rak cetol lah sebagainya artinya gitu. Tapi kalau kita melihat oh siapa yang ini buat ONA dan sebagainya, teman-teman pasti tahu lah artinya. Wah, wis fenomena supporter itu kan gesekan sedikit jadi itu makanya kan sering terjadi kerusuhan itu makanya terus dibagi beberapa Korwil. Wis ki Korwile disenengi dhewe-dhewe wae lah artinya gitu. Nah, itu Korwil yang pertama itu dari mana Mas Waduh, Beni? ya wis Ya, pokoknya apa? itu yang mereka datang terus akhirnya kita mendeklarasikan Panzer Biru di Gor Trilomba Juang itu ya semua Korwil kita anggap semua sudah lah kita masuk. Ya Korwil pertama itu Wologito itu saya pikir itu Wologito teman-teman Wologito itu yang paling istilahnya paling memberikan andil untuk support untuk apa berdirinya Panzer itu teman-teman dari Wologito sampai sekarang itu. Wologito Barat mana? Batman bukan? Batman itu Namanya ya pengembangan. juga, Mas. Korwilnya namanya apa? Dulu artinya terus jadi Batman itu kan. Oke. Jadi Barat Mania itu akhirnya terus jadi Batman itu kan gitu loh. Oke, jadi pengembangan dari Wologito mungkin Heeh. bisa jadi Batman. Ya. Itu teman-temannya banyak teman-teman Wologito itu dulu. Oh, karena yang saya dengar tuh salah satu yang tertua Korwil itu juga Batman. Ya. Oke. Terus Mas, sekarang kan media sosial kan sudah banyak ya Mas. Intinya kita mencari informasi gampang yang dulu ketika Mas Beni masih menjabat masih menjadi ketua Panzer Biru, pengalaman berkesan apa Mas Sing? Yo nek rasane nek rusuh kan dhewe to nonton ning media. Nek dhewe nek zaman ben rusuh kan durung kan ya Mas Beni kan waktu nom-nomane Mas Beni iki rusuhe ning dhewe iki. Wah. Paling berkesan. Kalau ngomong rusuh dan sebagainya sih wes di mana aja ya Mas. Artinya kalau kita tour itu kan wes misalnya kita tour Minggu nanti Minggu malam kita sampai Semarang atau Senin pagi kita sampai Semarang itu terus di TV itu sudah rame, wah ada korban nih kerusuhan di sini, wah segitu Mas. Anggar tour Minggu satu ada korban kerusuhan satu ini dan sebagainya gitu. Wah. Jadi miris itu loh. Tapi yang saya masih berkesan itu ketika saya mewakili pertemuan supporter seluruh Indonesia di istilahnya di Jakarta itu saya masih ketemu Ferry, ketemu siapa itu ya kalau di apa yang di Persib Ayo Bedik. belum Heru Joko itu. Jadi yang kalau yang masih sampai sekarang itu Heru Joko terus kemudian itu saya sempat minder artinya gini. Jadi itu sewaktu pertemuan di Jakarta, pertemuan supporter seluruh Indonesia itu saya satu-satunya supporter atau mewakili teman-teman di Liga 1. Oh Liga 1 apa gue? Ya Divisi 1. Ya. Yang lainnya divisi utama gitu loh. Wah ini wes gitu loh, artinya wes rak popo lah gitu loh. Begitu saya disuruhkan itu posisinya saya disuruh sambutan, teman-teman supporter seluruh Indonesia disuruh sambutan satu-satu itu. Begitu supporter aja kondisinya terus kaos-kaos itu tiap supporter se-Indonesia kumpulin bawa kaos satu-satu untuk souvenir dikumpulin itu.
Di meja itu penyelenggaranya PSSI. Saya masih ingat sponsornya Bank Mandiri kayaknya gitu ya. Mudah-mudahan nanti Bank Mandiri jadi sponsor ini. Amin. Itu. Terus dalam satu saat saya menyampaikan pidato pokoknya kabeh ngomongnya itu teman-teman dari supporter lain itu sudah ini kita panggil dari supporter dari Panser Biru Semarang gitu loh. Wah, rame ini. Wah, gue wingi sing nyegel stasiun Poncol kuwi sing numpak sepur rak bayar sakno. Wah, supporter. Jadi supporter semua udah ngomongin ngono, Mas. Terus itu. Wah, iki aku mikir ya pokoknya wah luar biasa. Artinya berarti teman-teman ini saya melihat bahwa walaupun saya divisi 1 tapi teman-teman ini melihatnya responnya kan pergerakan apapun sangat luar biasa gitu loh. Termasuk ada namanya gitu ya. Termasuk sak gerbong kuwi di istilahnya apa kuwi? Manipulasi apa di baja. Satu gerbong itu dibajak ra ono sing bayar ya, Mbak. Dari Poncol sampai Jakarta itu. Kemudian di situ ternyata di pertemuan itu ada pengurus dari PT KAI juga ditemukan juga di situ. Wah, mateng ya aku gitu loh. Ya alhamdulillah wis dengan segala upaya artinya saya wis ngomongin mbuh piye lali aku kaya akhirnya malah justru akhirnya saya diomongin sama orang PT KAI, Mas, nanti kalau ke Jakarta kalau butuh apa-apa ngomong ke saya aja. Wah, gitu akhirnya. Disegani. Akhirnya gitu disegani loh. Ya daripada gini, daripada kowe rusuh wis kita. Iya, gitu loh. Saya masih ingat itu dulu Pak dari kereta api Pak KAI dari Pak Sugeng lah itu gitu. Jadi sesudah itu monggo silakan, ini udah selesai semua. Yang mau ambil souvenir kaos silakan seluruh supporter itu loh ya. Itu justru yang paling rebutan itu justru kaosnya PSIS, Mas loh. Wah, semua aku batinku. Ini ada Irian Jaya, ada Borneo dan wah luar biasa. Nah, ini belum, ini kebetulan aja ini belum ada keluar cerita ini yang di mana-mana itu. Di media belum ada ya, belum Mas ada. ya. Oh, tuh ya. Tuh. Ya, itu terus kemudian ada beberapa itu kemudian ada misalnya di zaman itu Bu Handung itu sudah beberapa supporter, enggak hanya 2, Mas. Saya ketemu itu di situ, lah ini supporternya Bandung berapa ini? 10 apa 20 nih, Mas, wah. Berarti mereka sudah pecah. Oh, sudah maksudnya sudah ada. Wah, sudah dia mereka tidak, tapi ada faking itu, ada faking. Saya sempat ada inisiatif mendamaikan antara dulu Persija siapa itu. Iya. Dicek sama Viking. Oh, sempat ada pengen ya, Mas ya. Saya sempat mendamaikan itu beberapa Mas Heru sama Dicek sama Persib itu artinya terus ya sudah akur siapa si Ferry sekarang itu kan. Ferry sama Heru itu terus kemudian masih ada Gugun Gondrong kalau anu itu. Jadi orang 2 itu Gugun Gondrong yang berperan banget di Dicek lah zaman itu karena mungkin Gugun Gondrong sekarang lagi sakit ya itu gitu. Itu yang mungkin saya berkesan artinya bahwa teman-teman kalau zaman sekarang ini PSIS kan sudah menjadi gadis cantik lah artinya. Wah, ini dilirik Ronoro ini sponsornya agak artinya kan dulu itu kita perjuangannya udah sangat luar biasa. Tapi ya wis lah ini yang muda-muda ini bagian yang ngopeni saya pikir juga akan nggak gampang gitu loh. Betul. Ya, sama sulitnya. Sekarang hanya menjaga apa yang Mas Beri dan kawan-kawan telah dipondasikan. Kecuali Jokowi, dia Mas Beri perjuangannya luar biasa, mengharumkan nama Panser Biru PSIS Semarang ning unit kathah persupporteran Indonesia. Iya. Jadi udah rusuhnya justru tak masuk. Tapi Mas, ngomong-ngomong rusuh, teman-teman dari penonton ini seneng Mas, kalau cerita-cerita rusuh. Nah, Mas Beri pernah nggak ada cerita sing momen rusuh sing paling nanti kan jadi kita sudah di-spill tadi di awal. Nah, mungkin bisa ceritakan lagi yang kejadian di Bali itu, Mas. Oke. Ini yang menarik di kejadian di Bali itu, jadi kita main di musuh Denpasar ya, Perseden ya Denpasar itu ya. Artinya itu ada beberapa hal-hal sing mistik gitu, artinya gitu. Artinya selama pertandingan, sebelum pertandingan itu ada tari-tarian dari Bali itu. Artinya itu saya mengetahui bahwa kemarin tuh karena Presiden kalah itu karena ada tarian Bali yang masuk di lapangan pakai gamelan, wah itu
istilahnya gitu. Tapi secara permainan kita kalah itu loh. Dan itu pertama kali kita tur luar Jawa langsung ning Bali kuwi bocah-bocah kuwi nek ngomong kapok apa kok ngono wae. Tur luar Jawa iki nek mung saya Jawa saya balik saya iso lewat numpak sepur numpak anu lah nek Bali wah iki balik lewat iki numpak sepur ora iso mung pesawat karo kuwi artinya. Tapi luar biasa artinya ada beberapa cerita yang aneh itu ya misalnya gini. Sebelum kita main di Perseden atau kita masuk ke lapangan di Denpasar itu teman-teman sebelum jamnya pertandingan, jam 1 itu kita suruh jalan-jalan ke Kuta dulu. Pantai gitu loh. Teman-teman kan biasa, supporter itu wis pokoknya wah asik lah gitu loh. Wah kita ini emang kumpul tekan Bali, aku kudu tekan Dindi lah. Terpisahlah lah antara apa itu kalau di Bali di Kuta itu kan ada turis zona lokal sama zona internasional gitu loh. Terus Yus nggak tahu di situ ngelihat apa yang di zona internasional gitu loh kan. Pasti di situ ketemu turis-turis yang non brand dan sebagainya istilahnya gitu loh. Terus pokoknya sing menarik-menarik lah gitu loh. Nah, terus pada akhirnya sudah pertandingan selesai, kita menang 1-0 itu. Begitu kita menang, prit itu satu stadion langsung nyerbu kita. Supporter itu. Jadi karena mereka jumlah istilahnya stadion mungkin seluruh stadion itu isinya pendukung Bali, kita hanya satu bis, tapi suaranya mengalahkan satu stadion itu loh. Itu yang mereka bikin jengkelnya di situ. Langsung bus lah itu. Terus kemudian kita dikumpulin sama istilahnya tentara dan sebagainya sama itu di tengah lapangan sampai isya itu. Lampu stadion dimatiin semua terkepung oleh supporter itu. Polisi itu waduh polisi wis gak anu nih Mas, pokoknya wis gak ono wedine Mas. Baru pecalang-pecalang itu keluar mereka agak anu. Dan itu teman-teman harus lari, kebetulan di belakang stadion itu adalah Polda Bali. Begitu dibuka, saya harus lari jongkok tuh kayak semi tiarap itu, lari kecil-kecil itu, lampu dimatiin, keluar satu-satu. Itu kayak perang tenanan gitu, luar biasa itu. Nah, sesudah itu ada beberapa yang sebelumnya itu, yang tadi begitu diserang itu, kena jotosan, kena anu basdram itu langsung dilebok ke besi itu, wah wis gak ono alat-alatnya entek semua habis semua itu. Tapi terus begitu pulang kita ketemu dan sebagainya itu loh. Artinya teman-teman yang kena jotosan, ada yang lompat pagar rumahnya orang itu dia nembus ke safety tank itu ada. Kok iso ya? Gitu. Saking takutnya kan dia bubar kan itu loh. Kalau saya kan terus dalam itu kan, terus ada beberapa itu yang terus saya tanyain loh, kamu kok iso lolos ra anu piye? Aku ngeligo Mas, aku ben dikira turis ngono lho. Dadi ngeligo mlaku ning dalan-dalane Bali ngono. Padahal ya wedi, kasus dibuang sih, artinya gitu. Ya wis kuwi ya pengalaman yang menarik banget, artinya wah iki ning luar Jawa iki bali piye numpak bis numpak anu barang gitu loh dan sebagainya. Wah, repot itu artinya gitu. Oke. Sebelum Pak Tempuri seru ya jadi ya Seru ya. Rusuhnya mas orang nih ngene tanggo desa beda dhewe nek guyurane tanggo desa. Betul. Di luar Jawa. Luar Jawa. Rasa nyebrang laut ya. Nah, Mbak Uri sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita berterima kasih dulu sama sponsor. Betul ya, kita mau terima kasih dulu untuk sponsor ya. Ini ya sebenarnya rada sedih ya sponsornya Siti ya, tapi ya nggak apa-apa ya, ini buat motivasi buat kita semua ya. Sopo ngerti ada sponsor-sponsor lain yang juga mau masuk. Terima kasih dulu ya, apa tuh ya. Terima kasih untuk My Super Soccer ya, tepuk tangan yang sudah setia mensponsori kita dari awal episode pertama sampai sekarang ya. Kemudian ada sponsor baru masuk ya, ada Soak dari Sop Iwa ya, terima kasih sekali. Ya, ini Soak ini warungnya ada di daerah Banjarsari Selatan, Tembalang ya. Terus yang kedua ada di WR Supratman
Pamularse. Jadi buat teman-teman yang mau makan siang, makan malam ya, boleh langsung aja mampir ke Soak Shop Iwa ya. Sekali lagi lokasinya di Banjarsari Selatan Tembalang dan di WR Supratman Pamularse ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong ya untuk para sponsor ya. Lanjut lagi ya, kembali ke Mas Benny Setiawan. Mas, Oke. away ke Bali ya, yang paling jauh untuk pertama kalinya waktu di tahun itu ya Mas ya. Kalau sekarang kan koordinasinya kan mungkin bisa lewat WA, lewat Instagram ya, sosial media dan sebagainya. Nah dulu Mas, dulu kan handphone aja mungkin belum pegang ya. Biyen wartel ya toh. Wartel saya nganggo koin atau telepon umum di jalanan. Nah, kalau dulu koordinasinya gimana Mas? Dengan teman-teman yang lain Mas. Oke, dulu itu kita koordinasi setiap seminggu sekali kita latihan di Trilomba Juang. Artinya latihan kita bikin lagu, bukan kreasi apa itu bikin koreo dan sebagainya itu di Stadion Trilomba Juang itu seminggu sekali kita kumpul itu. Jadi memang itu media satu-satunya mungkin di koran ya. Ada teman-teman kita alhamdulillah dibantu sama teman-teman media. Artinya misalnya kalau kita tur itu walaupun tapi mungkin kita sudah ada HP ya, tapi juga masih beberapa yang punya terbatas kayaknya pas deklarasi saya belum punya kayaknya itu. Belum punya. Teman-teman juga maksudnya kan masih apa kayak HP belum kan atau belum yang kayak sekarang yang masih AMPS gitu. Ya, tapi koordinasinya itu alhamdulillah tiap minggu semua korwil itu datang gitu loh. Bahkan misalnya teman-teman yang dari Ungaran, dari Ambarawa jauh-jauh itu kadang misalnya menyempatkan kalau minggu ya udah kalau minggu kita latihan walaupun hanya jam 9 sampai jam 12 selesai gitu loh. Kita di Mugas itu kita bikin lagu, termasuk di situ Mas Arif Adipati dan sebagainya itu juga bikin koreo dan bikin lagu-lagu di situ juga gitu loh. Jadi kita ketemu, udah kita berangkat kemana istilah gitu. Oh berarti karena ada jadwal khusus, jadwal yang pasti gitu ya. Setiap hari Minggu kita melatihan di sini. Jadi orang-orang yang tahu pasti tanpa terkoordinasi secara ini ya. Mereka sudah inisiatif datang jam 9 sampai jam 11 siang, jam 12 gitu ya Mas ya. Luar biasa ya. Nah, untuk ngomongin tadi tentang koreo, tentang membuat lagu dan lain-lainnya. Awal dulu kan Mas Benny berarti sudah di satu diri kan, ya. Itu Panzer Biru sudah langsung di selatan Mas? Apa sempat di tribun-tribun? Sempat di utara juga. Sempat di utara, terus kita ngelihat bahwa di selatan itu, maksudnya kan kita ngelihat intinya kita jangan antara di tribun timur atau barat. Pasti kan kalau tribun timur atau barat kan kita kalau nonton bal kan ngelihatin balnya ke sana, di sana. Pasti tidak akan melihat dirijennya. Balnya ke sini, kita ngeliat sini. Wah, lah ini nek anu nyanyine kedar iki. Jadi harus fokus sama dirijen. Nah, sama dirijennya kan. Hubungannya. Udah makanya kita ambil salah satu, misalnya ambil utara pas selatan. Udah kemarin pernah kita beberapa kali di utara, terus beberapa kali di selatan. Akhirnya kita gabung di selatan semua. Artinya kan koordinasinya biar gampang. Udah kan selatan kan balnya kan tinggal naikin turun gitu aja kan. Gitu. Jadi pandangan tetap ke depan ya. Iya. Gitu. Berarti salah satu fungsinya tribun Indonesia Selatan ini maksudnya ada positifnya. Penonton kira ini. Tingu. Para supporter kan hanya kalau bisa mendukung menonton ini bonus lah kalau belok ke sini cuman tuntutannya adalah mendukung. Betul. Idenya oke juga ya. Iya. Berarti alasan kita berada di tribun selatan tadi ya. Dan fokus mendukung ya. Jadi kalau mau nonton, sekali lagi buat teman-teman yang mau nonton duduk manis, nonton pertandingan, ya berarti ojo ning selatan ya. Ya kalau bisa ya, karena kan kita fokusnya untuk supporter Panzer Biru sendiri kan di tribun selatan ya kan. Makanya kita tidak bosan-bosannya untuk mengedukasi teman-teman yang sekiranya datang untuk menonton itu memang sebisa mungkin diminimalisir untuk selatan itu khusus untuk supporter gitu. Jadi nih misalnya kowe ning tribun selatan kok ora nyanyi dipisui wong akeh ya aja nesu ya toh. Nah, kalau di Jatidiri zaman dulu itu tiketnya harganya berapa, Mas? Waduh. Lupa ya. Lupa ya? Lupa. Artinya tiket
sekitar berapa ya? Masih 15 apa itu loh. 15.000. Awal-awal. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngelihat bahwa teman-teman kemarin lagunya Angger Bar Solawatan mesti menang ngegolke dan sebagainya itu loh. Padahal kalau zaman saya dulu itu waktu pertama kali jadi pembukaan Liga 1 tuh. Kita Liga 1 tuh. Sebelum naik ke level divisi utama itu kita Liga 1 itu pembukanya di Semarang dan saya yang pertama kali bawa solawatan terbangan itu kita di Stadion Jatidiri kita udah pernah itu. Jadi pembukaan Liga 1 di Indonesia kebetulan pas PSIS di Liga 1 itu kita ya udahlah kita terbangan yo ning anu Jatidiri itu pertama kali. Itu waktu Bersolawat sudah terpanjang malah wis nganggo terbang. Sekarang solawatan di Drambeni ya. Oke, lanjut ke Drijen Mas. Dulu berarti untuk pertama kali dan awal mula Drijennya itu langsung almarhum Hero Mas. Awal mula langsung ada beberapa ya, jadi ada Mas Arif Adipati itu, Mas Arif itu kan sebetulnya Arif apa lupa nama aslinya ya. Tapi kemarin itu Arif Bibob ya, Arif Bibob. Terus kemudian itu Arif Bibob. Itu terus kemudian memang sebenarnya kita teman-teman ini sudah bikin wah ki dhewe golek jeneng sing beda wae, makanya jeneng Adipati ben ora kaya nek misalnya gini Panser wah terlalu militer makanya kan wah ki Adipatine ono pati terus makanya jeneng Arif Adipati itu sebenarnya gitu. Jadi kalau Arif Adipati itu kalau misalnya Kirun berhalangan hadir atau Kirun capek atau Kirun ngambek dan sebagainya lagi pas puyang-puyangnya kayak ya mungkin digantikan Mas Arif Adipati itu. Jadi yang pertama itu. Kayaknya kalau dari teman-teman yang megang sosial media dan tahu Mas Arif Adipati itu masih sering komen ya Mas Giong ya? Namanya Mas Ari Sudrajat. Bukan. Oh, yang Mas Ari ya. Mas Ari Sudrajat, terima kasih masih sering komen di Instagram terutama. Makanya aku juga ada buka sering banget komen. Ya, masukan kritikan dari punggawa lawas pendiri itu ya wajar. Kasih masukan ke teman-teman yang baru seperti kita itu masih kita butuhkan. Mas Beni juga Mas, kalau ada apa-apa misalnya pengen Mas, ayo apa nunggu kita pengen gimana kita terbuka kok Mas. Iya. Oke. Nah, Mas Beni itu kayaknya tadi kesini tuh bawa sesuatu Mbak. Bawa ini ya, history ya. Kalau sekarang kan desain kaos yang ini kan udah banyak. Nah ini Mas Beni ini bawa satu jersey ya Mas ya, jersey pertama kali yang didesain oleh siapa nih Mas dulu Mas? Saya juga kebetulan. Didesain oleh Mas Beni untuk Panser biru Mas. Coba diceritakan Mas filosofinya apa? Kok ono kuning biru seperti itu biasanya? Oke, dulu kita bikin kaos Panser biru itu kan karena kita istilahnya pertama kita belum punya jersey resmi. Kemudian pewarnaan dan sebagainya kan kita juga masih apa ya istilahnya wah ini masih golek jati diri sing pasti opo lah artinya gitu. Artinya kan kita ngulik-ngulik kalau di Italia itu kan ada sih yang misalnya mirip kayaknya kombinasi antara kuning dan sebagainya masih oke lah istilahnya gitu. Karena kalau di desain itu kan warna biru sama kuning itu kan masih kontras dan bagus itu loh. Tapi kan juga ada beberapa dulu karena zaman saya politiknya agak kenceng gitu ya. Jadi warna kuning itu ada yang wah, iku kok melu-melu sing nganu wae. Kuning lho. Artinya kan dulu sampai ada yang jalan aja dicat kuning sampai semua dicat kuning istilahnya begitu. Wah, itu kebetulan aja itu loh artinya gitu. Maksud lo? Ini di sini ada H1 ini dulu kebanggaan bahwa ini ya wis H1 wis nek dulu wali kotane nganggo plat nomor mobilnya H1 ya, wis aku rasa nganggo plat nomornya aku nganggo kaosnya wae. H1 Semarang 1 ini lambangnya ketua Panser. Iya. Oke. Mas kita kan copot Mas. Iso wis rasa ngono, itu sejarah lho ya. Sejarah kuwi. Mahal ya. Itu dijoli mobilnya ra entuk kuwi ngono. Dijoli mobilnya ra entuk.
izin misalnya ini ada yang request, Mas gawe meneh, gawe kenang-kenangan, nyetak yang seperti ini dijaga nggak Mas? Boleh silakan. Ya. Jadi teman-teman yang pengen request nyetak lagu desain seperti ini, nanti bisa komen ya. Pokoknya ini namanya ini sejarah lah. Kita kan sudah sekarang kan modelnya kan yang lama-lama Mbak Jersey sudah mulai si klasik-klasik modelnya. Nah, ini kita punya apa ya identitas identitas pertama dari Panser Biru ya. Coba kita nanti komen yang pengen diceritain terus kita ya bisa dipakai ke teman-teman baru ya sekarang kayaknya oke deh. Tulisannya sudah oke. Keren banget ini. Oke, lanjut Mbak Wuri. Ya, ini masih ngomongin soal desain ya. Berarti kan Mas Benny kan kesehariannya sekarang masih di percetakan ya? Iya, desain grafis. Desain grafis. Nah, Ya. itu sampai sekarang juga masih desain-desain tentang Panser Biru lah, Mas? Ya, paling kalau teman-teman ada yang request ini coba kita bantu lah ya gitu. Dulu kan kalau misalnya sesudah kaos ini juga ada beberapa kaos yang sudah pakai sponsor khusus Panser Biru dan ada sponsornya. Dulu kita udah punya dulu. Jadi ada sponsor beberapa yang istilahnya ada di tim kita yang sudah teman-teman bantu kita jago di marketing. Jadi ada beberapa sponsor itu. Panser punya. Biru sudah ada sponsornya Oh iya, zaman dulu ya. zaman dulu udah Saiki Panser Biru sponsornya apa? Ada sponsornya. Ada ya? Teman-teman komunitas Semarang. Komunitas Jadi, Semarang. Kenapa komunitas Semarang support dari awal sampai kita karena mereka sudah ada ya pokoknya berkomitmen dengan Panser Biru bahwa akan support terus kegiatan kita gitu. Nah salah satunya podcast ini. Oke. Nah untuk menurut Mas Benny untuk mengurangi rasa hormat antara ya sekarang dengan dulu perbedaan apa sih Mas paling mencolok antara supporter dulu. Gak apa-apa Mas. Panser Biru ya sekarang sama yang bisa dulu kita ya. ambil positifnya dari yang dulu gitu. Kalau perbedaan pasti ada ya, artinya kan banyak elemennya ya, pola pikir, kemudian kedewasaan dan sebagainya kan itu. Tapi kalau menurut saya sih intinya sama. Kalau di zaman saya itu banyak teman-teman apa ya dari beberapa golongan beberapa faktor atau golongan elemen ya dari misalnya dari partai A, partai B ya gitu. Tapi mereka semua transparan dan mereka hanya ingin memajukan Panser Biru dan PSIS gitu loh. Artinya gitu. Artinya saya berharap bahwa teman-teman ini nanti istilahnya tetap menjaga originalitasnya ya. Artinya tidak terkontaminasi lah artinya begitu. Syukur-syukur begitu. Tapi kalau saya sih kepenginnya tetap kita antara saya dan kalau sekarang dengan Mas Galindog dan sebagainya, saya kepengennya tetap ada rutinitas kita ketemu ngobrol, artinya kita sharing. Mungkin teman-teman yang istilahnya pendahulu atau pendiri bisa membantu dan sebagainya untuk lebih baik, saya pikir tidak ada salahnya kan istilah gitu. Artinya kita tetap bisa saling berkoordinasi. Balungnya tidak pisah ya. Balungnya tidak bisa. Segera direalisasikan ketemu sama Pendiri. yang dulu ngobrol kayak kalau itu kita kira-kira apa yang bisa dimajukan lagi di teman-teman Panser Biru. Oke, mungkin bisa ya bikin acara untuk para pendiri gitu ya Mas ya. Iya, Biar, iya. Jadi kan kalau misalnya ini di podcast ya, kita ngobrolnya kan secara di handphone gitu ya. Nah, siapa tahu mungkin besok Pak Ndok boleh kasih satu acara lah untuk kita ngobrol secara langsung sama teman-teman dari pendiri Panser Biru yang pertama ya. Bisa direalisasikan seperti itu karena ya ajang kita kangen-kangenan, ajang kita saling sharing apa yang perlu kita benahi itu kayaknya penting dari mungkin dari beliau-beliau yang dahulu ngasih saran tuh kayaknya nggak ada salahnya. Oke. Mas Benny, harapan untuk PSIS musim ini Mas. Mas Benny masih mengikuti toh? Masih. Tapi stadion Mas. Stadion. Alhamdulillah. Gimana Mas ratanya biasanya? Kemarin di timur ya, kalau nggak ke timur barat, pokoknya ono sing anu Mas. Pokoknya Ada yang support itu. Lebih menikmati ya. Lebih menikmati artinya gitu. Artinya harapannya Mas. harapan saya sih artinya kan kalau masalah teknis dan permainan itu kan lingkupnya
pelatih dan manajemennya. Artinya kan kalau saya sih lebih berharap bahwa PSSI itu lebih gimana ya, lebih bisa mencair, bisa ke masyarakat, artinya urun rembuk masyarakat dan sebagainya itu bisa diterima lah, ya gitu. Misalnya katakanlah melibatkan elemen semua masyarakat di Semarang gitu lah. Artinya kan PSSI ini bukan hanya sekarang kan, kalau misalnya sekarang ini PSSI bukan hanya milik masyarakat Semarang ya, tapi sudah Jawa Tengah ya. Artinya kan kalau zaman dulu saya kalau misalnya rapat koordinasi Panser itu yang datang dari Ambarawa, Salatiga dan sebagainya, tidak hanya pas Mubes gitu loh, artinya gitu loh. Artinya ya alhamdulillah pas kepengurusan saya sudah sempat membuat ADART dan sebagainya itu untuk teman-teman itu bisa berjalan sesuai relnya, misalnya pergantian 2 tahun ya 2 tahun dan sebagainya. Artinya PSIS saya berharap bahwa ya wis konsisten dengan sekarang lah, artinya gitu, merangkul dengan semua pihak lah, artinya gitu. Artinya suara, kalau misalnya dengan partai itu kan suara rakyat adalah suara Tuhan ya, yang mengaruhi. Kalau suara supporter ini juga suara di sepak bola kan istilahnya. Kalau dengan kan suara Panser itu ya suara PSIS gitu loh. Artinya begitu, harus saling didengarkan itu loh. Gitu. Nah, untuk harapan PSIS mana Mas? Sudah target Mas Benny kira-kira berapa besar atau bisa juara nggak musim ini? Kalau saya melihatnya permainan semakin meningkat loh. Kalau juara pasti kepengen juara, gitu. Faktornya kan banyak lah. Artinya kan kalau misalnya kita ngelihat bahwa pembelian tahun ini kan Semarang juga lumayan besar ya, nomor 4 ya, nomor 4 di bawah ABC ya, gitu. Tapi saya pikir ini sudah tinggal ini juru taktiknya atau juru di matengnya. Artinya kok kombinasi antara pelatih lokal sama pelatih asing saya pikir masih kurang sinkron menurut saya gitu loh, Mbok. Nah, gitu loh, Mbok. Sekali-sekali misalnya wis diwaneke pelatih lokal misalnya begitu, misalnya gitu. Biar komunikasinya juga betul lancar ya. Kadang kan yo bukan semua pemain iso bahasa Inggris. Betul. Itu yang jadi kalau kita melihat bahwa kendala itu sebetulnya kayak gitu. Misalnya katakanlah kalau wong Jawa kan misalnya dikeplak, dijiwit dan sebagainya kan bahasanya beda. Lah itu kalau Coach Agus itu menerjemahkan nendangi kudu munggah apa nyuwil apa nyentil apa, nah itulah. Saya pikir bahasa itu kan penting ya, karena kalau nek bahasa Inggris itu ya wis sego kuwi ya rice ngono lho. Nek dhewe kan sego iso dadi upo, iso dadi aking dan sebagainya, iso dadi wis macam-macam lah. Itulah Mas, saya pikir wah ini apa ana karena kendala bahasa ini jadi saya pikir nanti pelan-pelan saya pikir artinya kan dengan perkembangan zaman cepet lah penyerapan bahasa itu. Mungkin Coach Agus ya harus belajar bahasa Indonesia, saya pikir ya. Harus menyesuaikan gitu loh. Berangkat. Jangan lupa loh Gus. Misalnya dilancarkan Oke, kita mau terima kasih lagi ya untuk para sponsor yang sudah mensupport acara OTS Obrolan Tribun Selatan. Yang pertama ada My Super Soccer, tepuk tangan. Kemudian ada Soak Sop Iwak ya, lokasinya di Banjarsari Selatan Tembalang dan di WR Supratman Pamularsi. Ya, itu tadi para sponsor. Kita juga masih menunggu ya untuk sponsor-sponsor yang masih ada di luar sana yang ingin ikut mensupport acara kita ya, acara Panser Biru pastinya. Bisa langsung menghubungi di kontak yang akan ada di sini ya. Sementara ini iPad-nya hilang dulu ya toh. Kita masih menunggu ya teman-teman ya, supportnya kita masih tunggu. Meskipun itu usaha kecil ya, atau yang paling besar sekalipun boleh. Kalau misalnya mau pengen mensupport, kita akan kasih yang terbaik untuk teman-teman yang mau untuk mensupport acara OTS ini ya. Pertanyaan terakhir ya. Harapan untuk Panser Biru sendiri Mas ke depan. Begini Mas Benny secara kasat mata yang melihat sekarang melihat Mas Benny kan di barat dan di timur dan di utara selatan, ini kurang ini ada nggak Mas kira-kira? Kalau harapan saya sih teman-teman akan nganu ya, artinya semakin tahun semakin belajar untuk lebih profesional gitu aja kan, artinya gitu. Artinya kan
misalnya nanti beberapa kalau saya lihat bahwa wah kok sini gun settle ball kok banyak sekali yang turun ke bawah artinya, gitu. Artinya kan dikurangi lah, ada beberapa kita belajar profesional, mereka yang memang jatahnya di bawah ya biar di bawah, jatahnya di atas artinya bahwa ini kita belajar disiplin lah artinya gitu. Karena saya pikir ini Panser ini semakin ke depan semakin naik istilahnya itu istilahnya angin, goncangan, terus cobaan itu pasti semakin berat. Artinya kan karena semakin misalnya asetnya kasnya semakin banyak dan sebagainya, jumlah anggotanya semakin banyak dan sebagainya. Saya pikir itu akan sangat hal-hal yang artinya mulai dipikirkan bagaimana mengelola teman-teman itu secara efektif kalau saya pikir gitu loh. Karena manajemen di Panser saya pikir udah bagus, artinya tinggal saya berharap bahwa nanti Panser itu punya tabungan beli kantor sendiri atau beli markas sendiri untuk Panser Biru. Jadi tidak pindah-pindah istilahnya begitu, karena biar nanti ada legenda bahwa oh ini loh Panser Biru bisa beli rumah sendiri dan untuk kebanggaan gitu. Sekretariat yang gitu kan. Paten gitu loh. Gitu loh. Oke. Jadi itu. Oke, itu tadi ya kita ngobrol sama Mas Beni Sekawan. Sekali lagi ini Mas Beni ini adalah Ketua Umum Panser Biru yang pertama. Matur suwun Mas Beni sudah menceritakan sejarah ya yang dari teman-teman yang barusan gabung belum tahu atau bisa tahu sejarahnya terbentuknya Panser Biru, namanya jadi Panser Biru kenapa ada birunya itu semua sudah terjawab, dijawab oleh sang aktor pertama ya. S1 ya. Sekali lagi terima kasih Mas Beni atas waktunya, kesempatannya. Mas Beni ya kabar-kabar aja Mas kalau mau urun rembuk lah kita sharing dengan DPP Panser Biru yang sekarang. Insya Allah semua terbuka untuk Mas Beni dan teman-teman lama. Artinya kalau saya sih sebetulnya juga masih kadang kalau misalnya ada saya masih sempat dihubungi, artinya di Mas Dok, Mas Wareng juga saya juga kadang juga artinya sering menghubungi saya artinya, tapi memang kadang waktunya momennya kalau misalnya momentum misalnya kita ada satu saat misalnya oke lah kita bikin bincang-bincang santai dengan semua elemen supporter, saya pikir itu luar biasa itu. Oke, kita ada kenang-kenangan untuk Mas Beni ya dari OTS Mas, obrolan Tribun Selatan, semoga terkesan. Oke. Oke sip. Oke. Terima kasih Mas Beni ya. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa di-subscribe, komen juga ya. Di komen bintang tamu selanjutnya kepengen siapa yang akan didatangkan ya. Mungkin Mas Beni ada request. Siapa Mas kira-kira yang Oke, nanti ada teman-teman lama kalau misalnya Mas Pesa ya, Mas Durianto Pesa itu saya pikir itu juga salah satu istilahnya melu semangatnya luar biasa lah artinya gitu. Mas Dur Pesa ditunggu di podcastnya OTS ya, obrolan Tribun Selatan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Beni sudah rawuh di sini ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih tim yang di balik layar. Semangat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di OTS obrolan Tribun.